Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua ini ya. Ya, pertemuan kedua masih dalam bab menumbuhkan empati dengan ikhlas dalam beramal. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa belajar untuk selalu menghamba pada Allah Subhanahu wa taala dan belajar untuk berikhlas dalam beramal, baik itu beribadah maupun beramal soleh. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah dulu. Semoga dari awal hingga akhir kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bidini wa dunya hatal akhirah ala diniyah kullin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum itu kita nanti akan membahas tentang hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang seperti saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, dan juga hadis yang akan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sauban ya. Mari kita lanjutkan. Masih ingat ya tujuan pembelajaran kita tentang bab ini atau perlu saya bacakan lagi? Ya, silakan diingat-ingat lah atau ditonton video yang pertemuan sebelumnya lah ya. Nah, ini ada apa ini ya? Oh, ini ada mobil didorong ya oleh bapak polisi, bapak-bapak, ada ibu-ibu di sini ya. Ini bukan main musik ini ya. Oke. Nah, di kehidupan dunia itu kita dikelilingi hal-hal atau benda-benda yang diklaim sebagai milik kita. Keluarga, rumah, pekerjaan, apalagi panca indera, harta. Ini orang ini gimana kabarnya? Gini ya. Saya nggak hafal ini. Ini berarti minta uang ini ya. Cara ngewe ya. Harta, ilmu pengetahuan, keahlian, dan lain sebagainya. Semoga itu semuanya itu kita sebut sebagai milik kita, keluarga kita, rumah kita, apalagi pekerjaan kita, panca indera kita, harta kita, ilmu pengetahuan kita. Tapi benarkah itu semua milik kita? Sejak kapan semua itu menjadi milik kita? Sejak kapan? Memang berbagai perangkat keduniaan, semisal surat-surat resmi bisa menjadi bukti bahwa keluarga, pekerjaan, tanah dan sebagainya itu adalah milik kita. Memang itu. Namun status kepemilikan kita adalah pemilik nisbi. Pemilik mutlaknya itu adalah dari segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri yang lemah ini pun adalah milik Allah. Hal ini sering kita lupakan. Kita kerap lupa bahwa kita bukanlah pemilik mutlak dari semua hal yang ada di sini. Sampai-sampai bersikap seolah-olah pemilik sepenuhnya sehingga segala hal yang menjadi milik kita itu kita anggap sebagai milik kita. Sehingga kita memperlakukannya sesuai dengan selera dan nafsu duniawi, bukan disesuaikan dengan keinginan si pemilik mutlak, sang pemilik mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi juga pada harta. Kita sering lupa bahwa ia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di balik itu sebenarnya adalah ada tanggung jawab besar, ada amanah, bahkan ada sebagian dari milik orang lain, dari harta yang kita bawa, gitu kan? Ada milik orang lain yang harus kita
harus kita salurkan kembali. Ini, kala pertama kali menyebarkan Islam ke Mekah, salah satu misi Nabi Muhammad SAW adalah memberantas sikap ketergantungan kepada materi yang menjangkiti masyarakat Arab. Pada waktu itu, mereka begitu terlena dalam pusaran materialisme, hingga sikap dan pandangan hidup mereka senantiasa diwarnai cara pandang materi. Itu menjadi salah satu sebab mengapa dakwah Rasulullah SAW tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Mereka tidak peduli kepada dakwah Rasulullah SAW, bukan karena apa yang beliau sampaikan tidak masuk akal atau karena Rasulullah adalah orang yang tidak bisa dipercaya, namun karena Rasulullah SAW bukan dari golongan kaya, di mana kala itu klan Hashim, keluarga Rasulullah itu sedang menurun pamornya. Kaum kafir Mekah hanya ingin mendengarkan kata-kata dari mereka yang berharta. Jadi begitu kuat pesona harta benda hingga ia mampu menutup cahaya ilahi atau hidayah. Oleh karenanya ada beberapa hal yang mesti dicamkan oleh umat Islam dalam menyikapi harta benda, yaitu pertama, harta itu adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Tidak semua orang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memikul tanggung jawab amanah harta benda ini. Maka karena itu kita harus mensyukuri, sebab jika kita mampu memikulnya, maka pahala amat yang besar yang akan menanti. Ini kan. Kedua, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap kondisi entah baik ataupun buruk yang kita alami sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan mesti kita hadapi secara baik sesuai dengan keinginan yang memberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang dititipkan kepada kita juga demikian. Di balik harta melimpah ada tanggung jawab dan amanah yang mesti ditunaikan. Harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kotor. Kenapa? Karena telah bercampur bagian halal yang merupakan hak pemiliknya dengan bagian haram yang merupakan hak kaum fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan lainnya. Ini maka perlu sangat hati-hati. Yang ketiga, harta itu adalah ujian. Yang jadi ujian bukan hanya kemiskinan, tetapi kekayaan juga merupakan ujian. Persoalannya bukan pada kaya atau miskin, tetapi manusianya. Ini kan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Nah, kedua kondisi itu juga ada hanya pada manusia yang tujuannya itu adalah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua itu ingin mengetahui siapa yang terbaik amalannya, siapa yang terbagus amalannya, itu kan. Maka kita lihat bahwa kondisi itu semuanya adalah semata-mata tujuannya itu hanya Allah. Bagi yang berharta tentunya ada kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta itu. Yang keempat, harta itu adalah hiasan hidup yang harus diwaspadai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi manusia banyak hiasan hidup, keluarga, anak, dan harta benda adalah hiasan hidupnya. Nah, dengannya hidup menjadi indah. Namun patut disadari bahwa pesona keindahan hidup itu sering menyilaukan hingga membutakan mata hati dan membuat manusia lupa kepadanya, serta lupa kepada tujuan awal penciptaan hiasan. Kelima,
harta adalah bekal beribadah. Maka tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya segenap perangkat duniawi, baik yang material maupun yang non material, tercipta sebagai sarana yang bisa digunakan manusia untuk beribadah. Kekayaan adalah salah satu sarana ibadah. Ya, bukan hanya menjadi ibadah kala dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bahkan sudah bernilai ibadah kala manusia dengan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya dan selebihnya untuk kemaslahatan umat. Jika harta dipergunakan sebaik-baiknya, pahala yang amat besar menanti. Namun jika tidak, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah pedih. Begitu sangat pentingnya ikhlas dalam beramal, maka kita patut bertanya pada diri kita masing-masing, mengapa kita harus ikhlas dalam beramal ibadah? Mengapa kita harus ikhlas dalam amal soleh? Ikhlas akan, kenapa? Karena ikhlas akan membuat jiwa kita menjadi mandiri, menjadikan hati kita lebih tenang, dan masih banyak lagi. Jika kita ikhlas, yang kita pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlepas dari seluruh problematika yang ada di dunia yang fana ini. Marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga kita melakukan hal-hal dan juga ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Ikhlas dalam artian melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas, hati kita akan menjadi lebih tenang karena kita terlepas dari problematika hidup yang fana. Kan begitu. Nah, kembali pada hadis tentang ikhlas dalam beramal. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamati yakni rihaha." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari sesuatu ilmu yang seharusnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Naudzubillah. Mari kita analisa kandungan hadis ini. Hadis ini berbicara tentang pentingnya niat untuk mencari ilmu. Niat untuk mencari ilmu. Dalam mencari ilmu hendaknya seorang harus benar-benar menjaga niatnya. Karena jika ia salah dalam niatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat duduk bagi dia di neraka. Pada hakikatnya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya terbatas untuk menuntut ilmu saja, melainkan segala amal baik seseorang muslim hendaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat." Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah selain Allah. Nah, ketika Hamka menafsirkan ayat ini, mengomentari segala amal dan ibadat atau apapun perbuatan seorang hamba, menafsirkan ayat ini mengomentari segala amal dan ibadat atau apapun perbuatan yang bersangkut dengan agama yang dikerjakan dengan kesadaran hendaklah ikhlas dan bersih daripada pengaruh yang lain. Termasuk menuntut ilmu akan menjadi sebuah ibadah dan merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai motivasi para penuntut ilmu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk konkretnya adalah surga. Karena seseorang yang pergi untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ia untuk masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ya. Maka tidak dipungkiri selama perjalanan mencari ilmu, niat seorang pelajar kemungkinan besar bisa berubah. Maka langkah untuk mengantisipasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu selalu melakukan tajdidun niat, yaitu memperbarui niat. Hal ini untuk mengantisipasi agar orientasi penuntut ilmu itu tidak berubah, yaitu tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah untuk mengantisipasinya yaitu sebagai sunatullah. Manusia akan selalu mencari popularitas yang tinggi yang memungkinkan munculnya potensi riya. Muncul potensi riya ini akan besar. Maka dengan demikian pada awalnya terpengaruh riya. Apabila perbuatan itu terus-menerus terpaksa dilakukan, riya itu akan berangsur-angsur menghilang. Keikhlasan dalam menuntut ilmu ini telah tergambar dari ulama-ulama terdahulu kita. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan dari hasil belajar mereka kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar jelas bagaimana Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali dan para imam mazhab, beliau mampu menjadi pionir-pionir dalam bidangnya masing-masing. Disebabkan karena apa? Karena beliau mempunyai wacana besar terhadap keilmuan. Disebabkan karena beliau itu mempunyai wacana besar terhadap keilmuan. Makanya bagaimana ilmu yang beliau pelajari dapat beliau transfer ke generasi lain bukan untuk popularitas beliau sendiri. Ya. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ayat ini menjelaskan tentang iman kepada Allah SWT, yaitu dengan kesatuan tujuan ibadah kepadanya. Sebab kita telah percaya bahwa Allah itu Maha Esa, maka kita satukan pula ibadat kita kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mempelopori ibadah itu. Sebab itu beliau disuruh menyatakan dengan tegas bahwa sholat beliau hanya karena Allah. Inna sholati, dan untuk Allah. Ini kan. Pertama, sholat ini adalah, sembahyang ini adalah, karena ini adalah pokok ya. Tanda cinta kepada Allah ya ini sholat ini. Bila datang panggilan, maka di saat itu juga aku hadir. Ya kan? Dipanggil oleh Allah dengan adzan, maka kita hadir. Allah yang maha besar, kita hadir. Ya kan? Maka yang lainnya akan kecil. Ini seringkali banyak orang yang lupa. Kita seringkali lupa bahwa Allah itu lebih besar dari permasalahan kita. Allah itu lebih besar dari urusan kita. Ini ya. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, ibadatku adalah untuk semuanya. Ini. Di sini disebut wanusuki dalam ayat tersebut, yang diartikan pada umumnya untuk sekalian ibadat. Sedangkan pangkal pokok arti dipakai untuk penyembelihan kurban ketika mengerjakan haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja. Hidup ini pun dan matiku pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya itu aku serahkan kepada Tuhanku, Allah Subhanahu wa
Tuhan dari sekalian alam ini, tiada duanya, tiada berbilang dan hanya satu, yaitu hanya Allah. Dengan segenap kesadaran hidupku ini aku korbankan untuk mencapai ridho Allah. Dan dengan segenap kesadaran pula aku bersedia bila saja datang panggilan maut buat menghadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa niat dalam segala perbuatan merupakan hal yang sangat penting. Karena jika dalam niat saja seorang telah keliru, maka berat rasanya untuk menjalankan perbuatan tersebut. Dan hasil yang akan dicapai pun tidak akan maksimal. Apalagi dalam urusan ilmu. Jangan sampai seseorang berniat untuk mencari kesenangan duniawi semata. Karena hal yang demikian akan menghalangi ia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta menghalangi langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Maka kita harus perhatikan benar-benar. Nih, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah saja. Ya, karena Allah. Ini. Jika kita tidak berniat karena Allah, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga. Na'udzubillah ya Allah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga kita melakukan segala sesuatu selalu mengharapkan ridho dari Allah dan selalu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paham semuanya ya. Artinya kita satukan niat. Kita semuanya belajar untuk mensatukan niat bahwa semuanya itu adalah hanya untuk karena Allah. Nah, kita masuk pada tugas yang kedua. Tugas yang kedua pada bab ini yaitu adalah akan saya sampaikan nanti setelah penjelasan bab ini ya. Penjelasan terakhir nanti baru saya sampaikan tugas yang kedua. Ayo tetap semangat belajar sehingga kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadis yang ketiga tentang ikhlas dalam beramal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sauban. Nah, silakan dibaca semuanya hadisnya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Subhanallah. Ini kan? Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sia-sia. Astagfirullah. Maka Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka pada kami ya Rasulullah, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika kembali kepada apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus saja melaksanakan. Ini hadis yang ketiga. Maka makna dari hadis Sauban ini yaitu menerangkan sifat-sifat manusia. Hadis ini tidaklah menerangkan perihal satu orang, dua orang atau berbicara tentang kriteria tertentu, tidak. Namun hadis tersebut menerangkan sifat-sifat secara sempurna. Di antara manusia ada yang bermaksiat tatkala bersendirian dan hatinya memang menentang Allah, naudzubillah. Sedangkan yang lain bermaksiat tatkala bersendiri karena takluk akan syahwat. Namun jika ditelisik lebih jauh, terkadang keimanan yang dimilikinya mampu mengalahkan syahwat tersebut dan mampu mencegah dirinya untuk bermaksiat. Ini kalau kita telisik. Akan tetapi dalam beberapa kondisi syahwat membutakannya, karena memang syahwat mampu membutakan dan membuat seorang
yang seseorang itu yang aslinya bisa mendengar menjadi tuli, sehingga dia tidak mampu menerima nasihat. Dosa-dosa yang tersembunyi dia lakukan, seakan-akan Allah itu tak bisa mengetahui apa yang disembunyikannya. Naudzubillah. Kita perbanyak istighfar, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sudah sejak lama seorang muslim itu diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat leher seorang. Dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat Maha mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat pencipta yang lebih tahu apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui mana yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Lantas, mengapa manusia masih melakukan dosa tersembunyi? Ini kan? Farid Ghazim Manus menguraikan beberapa hal agar kita tidak melakukan dosa tersembunyi. Tobat dari dosa yang berulang. Seorang pendosa telah menyadari dan mengakui kesalahan dan dosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya sambil beristighfar. Astagfirullah. Kita perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, gitu kan? Sehingga kita bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun pun itu memberi motivasi kepada kita, kepada para pendosa agar tidak berputus asa dalam bertaubat. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya, menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Selain berbanyak istighfar, maka kita tumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Adanya rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan mengawasi makhluknya akan membuat kita takut berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu bersama dengan kita di belahan dunia manapun kita berada. Ibnu Rajab radhiyallahu anhu pernah berkata dalam kitabnya Syahrul Kalimat Al-Ikhlas, seorang laki-laki pernah merayu seorang wanita di tengah gurun pasir pada malam hari. Namun si wanita menolak. Lelaki itu berkata, tak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Kemudian dijawab si perempuan, lantas kemanakah pencipta bintang-bintang itu? Maka terdiamlah. Ini ya. Maka kita tanamkan diri kita. Kita beramal, ingat, kita niatkan hanya pada Allah saja, bukan pada yang lainnya. Nah, muncul tugas kedua yang telah kalian tunggu-tunggu ini ya. Tugas kedua untuk bab ini adalah silahkan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Silahkan kalian amati, lalu berikan komentar kalian, baik berupa pernyataan maupun pertanyaan, ya. Nih, masing-masing satu komentar, ditulis dan difoto lalu dikirim melalui link yang telah saya bagikan. Silakan fotonya bisa, ini gambar-gambarnya bisa difoto ya, difoto bisa. Ini oke, sudah oke, baik, terima kasih. Baiklah, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Sebelum saya akhiri, ada sedikit wacana tambahan agar kita semakin mantap untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Mungkin bukan cerita asing ya di telinga kita ya, namun kisah tukang bubur ini kan nyata dan bisa kita jadikan pelajaran. Dikisahkan seorang pria tukang bubur begitu ngebet ingin naik haji.
Tak cuma dirinya, namun juga istri dan ibunya. Namun sayangnya pekerjaan tukang bubur sampai kapanpun tak akan pernah bisa memberangkatkan mereka haji. Begitu kata si pria. Meskipun demikian, sang tukang bubur tetap konsisten sambil meminta doa sang ibu. Tak lupa pula ia juga menyedekahkan sebagian rizkinya, memberikan sedekah rutin berupa bubur dan uang. Sang pria juga pernah memberikan semua buburnya ke rumah yatim. Di saat yang bersamaan ternyata si pria juga sudah memiliki tabungan haji. Keajaiban pun terjadi. Ketika ia hendak menyetorkan uang ke bank, siapa yang menyangka ia memenangkan sebuah mobil, dan berita bagusnya mobil tersebut bisa ditukar dengan ongkos naik haji untuk beberapa orang. Pria tukang bubur ini pun berangkat dan bersama-sama dengan istri dan ibunya. Semua orang dibikin tak percaya dengan kisah nyata ini, namun Allah lagi-lagi tak akan pernah lupa memberikan balasan kepada hambanya yang berbuat baik. Ingat, ikhlas dalam beramal. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.